Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sekarang saya berada di dalam kabin segmen F2000 ya. Tipe unit yaitu trailer 40 bit 22 roda. Kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk mengenal panel-panel yang ada pada segmen F2000 ini ya, segmen trailer seperti yang kita lihat di depan saya ini. Yang pertama, yang ini adalah brightness ya. Ini adalah lampu untuk memberikan cahaya yang maksimal di dalam layar-layar monitor indikator ini. Kalau panel yang di bawah ini adalah panel lampu utama ya, lampu utama. Caranya kita tekan satu kali maka lampu kecil akan menyala ya. Cuma ini kebetulan tidak kentara karena ini di pagi hari ya teman-teman. Kalau kita tekan ke bawah satu kali lagi maka semua lampu utama, lampu kecil itu sudah menyala. Dan panel yang kedua ini adalah lampu kabut ya, lampu kabut. Caranya juga cukup satu kali kita tekan ke bawah maka lampu kabut akan menyala. Dan panel yang ada logo gambar segitiga ini adalah lampu hazard ya, lampu hazard. Lampu hazard ini berfungsi pada saat kita mengemudi secara pelan-pelan ya, kita aktifkan, atau saat kita penurungan, saat kita di tikungan ya begitu, atau kita parkir di jalan yang ramai supaya kendaraan lain cepat memahami kalau kita sedang berhenti atau melaju dengan kecepatan rendah ya. Caranya ya sobat, kita tekan maka akan menyala di sini ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita mau mematikan cukup kita tekan ke atas. Nah begitu teman-teman ya. Sekarang kita pindah ke panel sebelah kiri ya. Ya, panel yang ini yang model trompet ya teman-teman. Ini adalah klakson ya. Kalau kita tekan ke atas maka klakson tidak akan bunyi ya. Kalau kita tekan ke bawah maka klakson akan berbunyi. Nah, yang ini sangat pentingnya saudara-saudara. Panel yang ini namanya interwheel atau biasa disebut ini double gardan ringan ya. Pada saat kita menanjak di tempat yang licin, kita cukup kita pergunakan ini ya teman-teman. Caranya kita injak pedal kopling ya teman-teman. Kita injak pedal kopling pada posisi netral ya, transmisi netral. Kemudian kita tekan ke bawah, nah, maka menyala. Lampu ini akan bertanda sudah double gardan ringannya sudah berfungsi ya teman-teman, seperti ini ya, akan muncul di sini ya. Nah, apabila misalkan kita mau menonaktifkannya teman-teman, cukup kita tekan ke atas, maka akan hilang di sini ya teman-teman ya. Karena layar yang ini berfungsi akan muncul pada jika misalkan ada kerusakan pada komponen-komponen mobil ya. Nanti kita bahas itu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, yang ini adalah interaxle atau ini double gardan 2. Berarti kita gunakan ini pada saat kita amblas ya. Pada saat kita amblas maka kita akan pergunakan ini, aktifkan. Cara mengaktifkannya sama juga mengaktifkan ini yang interwheelnya ya teman-teman. Cukup kita tekan, injak kopling, baru kita tekan ke bawah, maka akan muncul di layar sini juga. Cuma kebetulan ini Excelnya ini error ya teman-teman.
Nah, kalau misalkan stabil maka muncul di pada layar ini seperti tadi. Yang pertama ya teman-teman, panel yang di bawah ini yang ada gambar kendaraan, ada lampu, itu adalah lampu gandengan ya teman-teman. Lampu gandengan biasa ini kita gunakan saat kita kerja malam, kita pemuatan malam untuk cek-cek gandengan, untuk ngecat muatan, terutama juga saat kita mau masuk dalam gudang posisi mundur ya, kita bisa aktifkan ini ya teman-teman. Caranya teman-teman, kita juga tekan ke bawah maka menyala lampu di sini, maka lampu gandengan itu akan menyala ya teman-teman, lampu gandengan. Selanjutnya teman-teman ya, ini adalah AC ya, pendingin ruangan dalam kabin ya. Caranya itu cukup kita tekan, baru kita tekan ini ya. Ini adalah volume penambah ya, kita tambah volumenya sesuai keinginan kita ya teman-teman. Kalau yang ini umumnya kayak juga kita mau kurangi seperti ini teman-teman ya, kita mau tambah ya. Kalau posisi begini teman-teman berarti itu belum AC-nya yang berjalan, berarti blowernya. Kalau kita tekan ini AC, maka muncul di sini, maka AC-nya sudah berfungsi ya teman-teman. Nah, kalau yang di bawah ini teman-teman, itu kan ini AC-nya untuk khusus ada dalam untuk pedal kayak begini. Ini akan mendingin bagian-bagian pedal di sini ya teman-teman, supaya kaki kita pada saat kerja itu tidak terasa panas ya. Ya, pada saat misalkan kita sudah kedinginan ya teman-teman, cukup kita menonaktifkannya untuk tekan saja ini off, maka AC-nya akan sudah mati ya teman-teman. Selanjutnya yang logo ini ya teman-teman, ini namanya full meter baterai ya, atau aki ya teman-teman. Jikalau posisinya sampai 20 sini berarti akinya masih normal ya teman-teman. Apabila misalkan sudah di bawah 24, jarumnya ini menuju ke 24, berarti akinya itu sudah mulai lowbat ya teman-teman. Harus dilakukan pemeriksaan atau pergantian aki atau penambahan air aki ya. Yang ini teman ada full meter oli ya, pengukur oli engine ya, oli engine. Kalau misalkan arah jarumnya ini masih di posisi 24, maka oli pada engine atau mesin itu masih normal ya teman-teman. Kalau misalkan sudah berada di ujung ya warna merah ini ya teman-teman, maka tandanya segera isi oli mesin ya teman-teman. Kalau yang ini adalah temperatur suhu ya teman-teman. Apabila misalkan 40 atau 80 derajat Celcius, maka engine itu standar ya kedinginannya. Apabila posisi jarum ini ke angka 100 derajat Celcius atau 120, maka suhu temperatur mesin itu atau engine itu sudah panas ya. Segera kita cek oli pertama ya teman-teman, kita cek oli engine apakah berkurang. Kalau tidak kita cek lagi air radiator, biasa itu berkurang sampai mesin itu mengalami temperaturnya, suhunya tinggi ya teman-teman. Selanjutnya yang ini ya teman-teman, yang ada gambar ini kayak gambar Pertamina. Ini adalah fuel ya, fuel. Ukuran isi tangki solar ya, solar BBM. Kalau yang ini teman-teman pada umumnya semua kendaraan memiliki seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan sudah berada di jarumnya ini sudah berada di warna merah ini, berarti otomatis itu isi tangki kita sudah mulai berkurang atau sudah kurang ya teman-teman. Segera kita lakukan pengisian BBM ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah fuel tabung ya, tabung 1 ya, ada nih tabung 1. Kalau misalkan jarumnya menunjukkan di angka 6, berarti angin tabung 1 itu berkurang ya teman-teman. Kita harus tambah angin dengan cara pedal, kita injak pedal gas ya. Kasih tinggi-tinggi
supaya jarumnya naik ke atas. Sama juga fungsinya ini ya teman-teman. Ini tabung 2. Kalau ini tabung 1, tabung angin ya. Kalau ini tabung 2 ya teman-teman. Kalau dibawanya 6 angka 6 ini teman-teman, otomatis itu anginnya berkurang dan semua komponen-komponen yang ada di sini teman-teman tidak bisa kita gerakkan. Seperti ini ya teman-teman, seperti setir, seperti pedal gas, kopling, pedal rem, ya semuanya itu teman-teman ya. Karena harus di atas 6 angka ya teman, seperti ini ya teman, ya sudah stabil ini ya teman-teman. Sekarang kita perpindah yang bagian sini ya teman-teman. Kalau yang ini namanya RPM ya. RPM ini adalah pengukur gas. Ya, caranya kalau kita injak gas akan naik begini ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, yang persegi panjang ini yang ada tulisannya yang ini adalah jam ya. Jam adalah ya waktu ya. Sekarang jam 9.57 ya. Kalau yang di bawahnya ini adalah jarak tempuh ya teman-teman, jarak tempuh. Kalau yang sebelah ini adalah speedometer ya, speedometer putaran ini akan berputar jika kendaraan kita berjalan ya, berputar yang ini ya teman-teman. Kalau yang logo persegi panjang naik ke atas ini adalah namanya layar sistem monitor ya. Apabila misalkan ada kerusakan pada panel-panel seperti oli, seperti suhu, temperatur, baterai, akan menyala di dalam ini ya teman-teman, akan menyala. Nah sekarang Kang ini sudah diparkir, maka rem parkir akan menyala di sini ya teman-teman. Jika saya akan melepas akan hilang ya teman-teman, lihat. Nah, kita nyalakan. Jadi fungsinya di dalam ini, apabila ada kerusakan pada komponen-komponen segmen F2000 ini, maka akan muncul di sini ya teman-teman, berurutan ya teman-teman, ya berurutan. Kesimpulannya ya teman-teman, panel-panel ini namanya ini adalah lampu brightness, ini lampu utama, terus ini lampu kabut, terus yang paling bawah ini adalah lampu hazard ya teman-teman. Ini yang dalam lingkaran ini adalah speedometer ya. Kalau yang ini adalah ukuran speedometer BBM ya, bahan bakar ya, bahan bakar. Yang ini tabung 1, tabung 2 ya teman-teman. Kalau yang ini adalah jam, yang ada tulisan di bawah itu adalah jarak tempuh ya. Kalau yang persegi 4 panjang ini ke bawah ini adalah layar monitor ya. Di sini akan muncul kalau ada panel-panel yang tidak berfungsi, antaranya BBM atau tabung dan sebagainya ya teman-teman. Kalau yang ini namanya RPM ya, RPM adalah ukuran gas. Ini adalah full meter bakteri ya teman-teman. Ini adalah full meter untuk oli ya, oli. Kalau yang ini adalah ukuran temperatur suhu engine ya, engine. Selanjutnya ini adalah klakson. Kalau ini adalah interwheel double 1 gardan, yang di bawahnya interaxle double gandingan, dan yang ini adalah lampu gandengan ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah teman-teman, ini adalah AC ya, AC ya. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan fungsi-fungsinya semuanya ya teman-teman, baik dari panel-panelnya ini, interaxle, interwheel, lampu gandeng, fungsi lampu hazard, lampu kabut, lampu utama dan brightness, dan semua komponen-komponennya ya teman-teman. Ya jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share dan komen ya. Semoga video-video ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya video kita kali ini mengenai pembahasan tentang mengenal nama-nama komponen
panel yang ada di dalam segmen trailer F2000 40 bit yang memiliki 22 roda. Semoga apa yang saya bagikan ini memberikan manfaat serta menambah pengetahuan, terutama buat calon operator trailer. Dukung terus channel ini supaya cepat berkembang. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman. Serta jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video dari channel ini.